Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam harmoni. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ketut Mertayudi Aryana dengan NIM 2111021022 dari Prodi Teknologi Pendidikan. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang hipotesis. Adapun sub bahasanya, yang pertama, pengertian hipotesis, yang kedua, jenis-jenis hipotesis, dan pengujian hipotesis. Lanjut mengenai pengertian hipotesis. Nah, pada bagian 1, apa itu hipotesis? Jadi hipotesis ini merupakan simpulan atau jawaban sementara yang kebenarannya harus dibuktikan diuji dengan data empiris di lapangan. Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara. Lalu hipotesis ini untuk kerangka kerja, umumnya ada hipotesis statistik yang berupa data angka-angka statistik, dan hipotesis penelitian hanya berupa suatu pernyataan saja. Selanjutnya mengenai jenis-jenis hipotesis. Bagian A. Secara umum jenis-jenis hipotesis statistik memiliki dua sifat, yakni yang pertama, hipotesis tentang perbedaan. Terbagi atas dua hipotesis, yakni hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif H dan H1. Nah, contoh dari hipotesis H0 yakni bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan prestasi belajar EP antara kelompok siswa yang diajar dengan metode ceramah dan yang diajar dengan metode penugasan. Selanjutnya ada pula hipotesis alternatif yaitu H, A dan H1. Hipotesis ini adalah kebalikan dari hipotesis 0 tadi, yaitu sebuah pernyataan yang mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan suatu perbedaan antara kelompok. Oke, kita lanjut. Hipotesis alternatif ini terbagi atas dua hipotesis, yaitu hipotesis berarah dan hipotesis tak berarah. Hipotesis berarah ini menilai salah satu atau memihak pada kelompok yang akan dianalisis. Nah, kemudian hipotesis tak berarah ini bersifat menilai tanpa memihak pada kelompok yang akan dianalisis. Nah, jadi tetap adanya suatu perbedaan, akan tetapi tidak memihak pada kelompok atau tidak diberikan ketegasan yang lebih baik antara keduanya. Oke, kita lanjut bagian kedua. Mengenai hipotesis tentang korelasi atau hubungan asosiatif dan sebab akibat, lihatlah di bawah ini. Nah, bagian A yaitu hipotesis 0 atau berarah. Contohnya seperti ini, bahwa tidak terdapat korelasi positif yang signifikan antara disiplin belajar dan prestasi belajar IPA pada siswa. Oke, bagian yang ke B. Hipotesis 0 atau tak berarah. Contohnya seperti ini, bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan disiplin belajar dengan prestasi belajar IPA pada siswa SD Laboratorium Undiksyah. Oke, kita lanjut. Pada bagian yang ke C, mengenai hipotesis alternatif yang berarah, contohnya seperti ini, bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan disiplin belajar dengan prestasi belajar IPA pada siswa SD Laboratorium Undiksyah. Baik, yang terakhir yang ke D, mengenai hipotesis alternatif tak berarah, contohnya seperti ini, bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara disiplin belajar dan prestasi belajar IPA pada siswa SD Laboratorium Undiksyah. Oke, kita masuk ke tahapan uji hipotesis. Nah, sebelumnya, apa tujuan dari hipotesis ini? Jadi hipotesis ini merupakan sebuah jawaban sementara yang harus diuji kebenaran dan bertujuan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Dalam sebuah tesis, ada dua tipe kekeliruan atau kesalahan dalam pengujiannya. Yang pertama, yaitu tipe 2 yang diberi nama simbol alpha, kemudian tipe yang kedua, diberi simbol beta. Kamu bisa melihat tabel di bawah ini secara detail untuk mengetahui maksud dari kedua hal di atas. Oke, kita lanjut ke tahap terakhir. Bahwa sebelumnya ada 3 jenis uji tesis yang biasa digunakan,
yaitu tes 1 ekor kiri, tes 1 ekor kanan, dan keduanya yaitu tes 2 ekor baik itu kiri dan kanan. Nah, pada bagian pertama, mengenai tes 1 ekor kiri, yaitu kritis hipotesis 0 atau H0 terletak pada ujung kiri kurva normal. Selanjutnya pada bagian kedua, yaitu tes ekor kanan yang merupakan hipotesis 0 atau H0 terletak pada ujung kanan kurva normal. Kamu bisa melihat pada gambar. Oke, pada bagian yang terakhir yaitu bagian ketiga. Tes 2 ekor yang dimana kritis hipotesis 0 atau H0 terletak di bagian kiri dan kanan sebagai contoh gambar di samping pada kurva normal. Oke, sekian video pembelajaran kali ini dan semoga membantu untuk menambah wawasan tentang hipotesis, khususnya hipotesis statistik. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, saya pamit undur diri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salam harmoni.